Tidak seorang pun manusia punya warna mata yang sepenuhnya hitam. Ya, kecuali kamu habis kena jotos. Jadi, jangan kasar-kasar ya. Beberapa manusia memang memiliki banyak melanin, jadi mata mereka mungkin terlihat hampir hitam pekat. Tapi, semua hanya karena efek pencahayaan. Bahkan, mereka yang diyakini punya mata hitam, ternyata hanya memiliki warna mata coklat gelap yang benar-benar gelap. Bulu matamu hanya bertahan selama 150 hari. Rekor dunia untuk bulu mata terpanjang adalah sekitar 8 cm. Bisa dipakai buat nyapu lantai tuh. Bulu mata juga merupakan rumah bagi tungau kecil. Warna mata yang paling umum di dunia adalah coklat. Ada banyak warna coklat berbeda, tapi anehnya, beberapa sebenarnya berwarna biru di bagian bawah. Semua orang bermata biru memiliki nenek moyang yang sama dengan orang-orang bermata biru lainnya di dunia. Air mata bukan sekedar air yang asin. Air mata terbuat dari lipid yang pada dasarnya adalah minyak, air, dan lendir. Salinitasnya membuat air mata bersifat antibakteri. Kamera terkeren sejauh ini memiliki 200 megapiksel. Mata manusia memiliki 576 megapiksel. Itulah sebabnya matahari terbenam jauh lebih indah jika dilihat langsung dibanding dari foto. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Setidaknya sekali setiap 8 detik. Andai saja kita bisa mendapatkan Rp100 setiap kali berkedip, kita akan menghasilkan lebih dari Rp1.000.000 per hari. Dibutuhkan waktu sekitar sebulan untuk memperbarui semua sel kulitmu. Kita melepaskan sekitar 30.000 sel mati setiap 60 detik dan kehilangan sekitar 4 kg kulit tiap tahunnya. Kuku tangan kita tumbuh jauh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya lebih sedikit dibandingkan kuku tangan. Meski kaki kita sering tersandung, sirkulasi yang tiba-tiba biasanya tidak berlangsung lama. Manusia menghasilkan mulai dari setengah liter hingga 1 liter air liur setiap hari. Tergantung orangnya. Dalam setahun, air liur ini cukup untuk mengisi bak mandi. Coba saja. Air liur bertindak sebagai obat yang mujarab. Luka di mulut sembuh lebih cepat daripada di tempat lain. Air liur juga membantu kita mencicipi makanan. Pengecap kita mampu merasakan makanan hanya setelah makanan itu larut oleh air liur. Yang satu ini mungkin terdengar luar biasa. Tulang kita lebih kuat daripada kelihatannya loh. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan beban sekitar 9.000 kg. Membuatnya 4 kali lebih kuat daripada beton. Tunggu, apa istilah keras kepala berasal dari sana? Satu-satunya hal yang membuat golongan darah kita berbeda adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB memiliki gula, sedangkan O tidak, sehingga cocok untuk donor. 0 gula tidak membuat darah golongan O menjadi kurang manis. Bahkan, golongan darah O lebih menarik nyamuk dibanding golongan darah lain. Manusia hanya punya 8 golongan darah, sedangkan sapi memiliki 800 dan mungkin lebih. Holy cow! Biasanya, kita merontokkan sekitar 50-150 helai rambut sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun dan segera setelah rambut tua berpamitan dengan kulit kepalamu, rambut baru akan segera tumbuh. Rambut manusia lebih kuat daripada kawat tembaga berdiameter sama. Seutas rambut dapat menahan beban hingga 100 gram dan jika digunakan dengan baik, seluruh rambut dari satu kepala dapat menahan hingga 8.400 kilogram. Lambung kita lebih besar daripada kelihatannya dengan kapasitas hampir 230 gram dalam kondisi ekstrem. Rata-rata kapasitasnya adalah sekitar 900 gram. Makanan dicerna dalam 4-6 jam dan lambung juga bisa melarutkan logam. Tapi jangan makan berlebihan ya. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari karena punya sekitar 1 juta ujung saraf. Ini membuat bibir 100 kali lebih sensitif daripada ujung jari. Jadi, kalau dihitung-hitung, sepertinya satu ciuman 100 kali lebih berarti dibanding berpegangan tangan. Mungkin, lekukan dan alur menjadikan cetakan bibir kita unik sama seperti sidik jari. Lekukan dan alur ini juga tidak berubah sepanjang hidup kita. Selain itu, cetakan lidahmu juga unik. Pusar kita punya kebun binatang sendiri di dalamnya, dengan sekitar 70 bakteri berbeda. Beberapa di antaranya juga bisa ditemukan di tanah di Jepang, dan bahkan bakteri yang biasanya hanya ditemukan di lapisan es kutub. Yap, di sana, di pusarmu.
Tubuh kita bisa bersinar. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat intensitas minimum yang bisa kita terima. Jadi, untuk fakta yang satu ini, percaya saja ya dengan omonganku. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi yang bisa tersipu. Wajah memerah dipicu oleh adrenalin. Karmin yang digunakan pada perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Yuh. Telinga kita terus tumbuh selama kita hidup. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung kita juga tidak pernah berhenti tumbuh, apalagi saat kamu berbohong. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Aortamu sangat besar, diameternya hampir sebesar selang di kebunmu. Kita mengeluarkan sekitar 500-1500 ml gas setiap hari yang cukup untuk mengisi satu balon kecil. Hei, ajak orang-orang satu RT dan isilah balon udara. Semoga berhasil. Lemak membantu tubuh kita mengonsumsi vitamin. Vitamin A, D, K, dan E akan terserap lebih baik jika dikonsumsi bersama lemak. Tubuh kita punya cukup lemak untuk menghasilkan 7 sabun batangan. Beberapa bagian otak dapat melakukan kanibalisme dengan memakan neuron dan proteinnya sendiri jika kamu tidak memberikannya nutrisi dengan cukup. Misalnya, hipotalamus yang bertanggung jawab mengatur rasa tidur, rasa lapar, dan suhu tubuhmu dapat melakukannya. Percaya atau tidak, kamu tidak bisa menarik napas dan menelan pada saat bersamaan. Aku yakin kamu tertarik untuk mencobanya. Faring digunakan sebagai saluran udara saat kamu menarik napas atau sebagai jalur makanan saat kamu menelan. Jika kamu meratakan semua kerutan di otakmu, bentuknya akan terlihat seperti sarung bantal. Saat bangun, otak kita bisa menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu listrik. Otak memiliki daya 10 watt. Bakteri yang kamu bawa di dalam tubuh cukup untuk mengisi 1 kaleng makanan. Bakteri menyumbang sekitar 1,5 hingga 2,5 kilogram berat badanmu, alias 2% dari berat total kita. Meski demikian, sebagian besar bakteri adalah produk limbah. Suhu tubuh rata-rata manusia berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Demam tertinggi yang pernah tercatat mencapai suhu kritis 46 derajat Celcius. Kelingking mungkin adalah jari yang terkecil, tapi juga yang terkuat. 50% kekuatan tanganmu berasal dari kelingking. Manusia memiliki sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Kedengarannya mengesankan ya, tapi sayangnya cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Cornflakes 1, manusia 0. Untungnya, yang terpenting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya kali ini. Manusia terbentuk dari beragam unsur kimia, termasuk besi. Besi di dalam tubuh kita cukup untuk menghasilkan 3 paku yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon di tubuh kita bisa digunakan untuk 900 pensil. Hati kita memiliki kekuatan super untuk beregenerasi sendiri jika sebagian darinya hilang. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Roller coaster sebenarnya melempar-lempar organ di dalam tubuhmu. Saat kamu merasa perutmu jatuh, perutmu memang benar-benar jatuh di dalam tubuhmu. Meski manusia punya aroma yang unik, bayi kembar identik memiliki aroma yang hampir sama. Ini pasti karena gen mereka yang identik. Hampir setengah dari pengecap di lidahmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin kamu akhirnya bisa mulai makan sayur-sayuran. Indera penciumanmu juga menjadi kurang tajam seiring bertambahnya usia. Saat batuk, kamu menyemburkan udara dengan kecepatan sekitar 96 km per jam. Kulit adalah organ terbesar yang kita punya. Kulit juga salah satu organ paling masif, beratnya mencapai 4 kg. Jika kita bisa meratakan semua kulit yang kita punya, area yang tercakup bisa mencapai sekitar 1,9 meter persegi. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, kemudian, boom! Saluran udara tertutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita tidak mencium bau saat tidur. Itulah sebabnya kita hampir mustahil menyadari adanya kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising.
Dari semua indera, penciuman adalah yang paling tajam. Kecuali jika kamu sedang tidur ya, kita mengingat 65% bau yang kita cium meski setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari karena sel hidung diperbarui setiap 4 minggu. Kalau untuk rasa, sekali lagi kita lebih mengandalkan indera penciuman. Karena indera penciuman membantu kita merasakan hingga 95% rasa. Tanpa penciuman, kamu akan kesulitan membedakan apel dengan lobak. Meski seikat bunga mungkin harum bagimu, beberapa orang mengidap kakosmia. Mereka menganggap semua aroma sebagai sesuatu yang bau. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga untuk keseimbangan. Sistem vestibular kita terdapat di telinga bagian dalam. Saluran di telinga bagian dalam berisi cairan dan rambut sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Jika matamu menjadi merah ketika difoto, salahkan itu pada cahaya yang memantul. Lampu flash melompat dari kapiler di matamu sehingga menciptakan efek itu. Terakhir, semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain kecuali hyoid. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang patah. Visualmu, tapi nggak menganalisis setiap gambar visual kecil, melainkan kayak mesin waktu. Kamu merasakan segala hal yang kamu lihat di 15 detik terakhir pada setiap momen. Otak menyatukan semua objek supaya kelihatan lebih mirip. Itulah sebabnya kamu mengira dirimu berada di lingkungan yang stabil. Kalau otakmu terus memperbarui informasi ini untukmu, dunia bakal terasa kayak tempat yang sangat kacau, dengan perubahan konstan dalam gerakan, cahaya, dan bayangan, yang mungkin akan terasa seolah kamu selalu berhalusinasi. Tulangmu sangat kuat, tapi gigimu, yang juga dianggap bagian dari sistem kerangka, bahkan lebih kuat. Itu semua karena email, yakni lapisan luar gigi yang keras. Email bikin jaringan dan saraf halus di dalam gigimu tetap aman. Kamu sebenarnya membakar kalori waktu lagi mikir. Waktu kamu istirahat dan gak ngelakuin aktivitas tertentu, kecuali untuk aktivitas mendasar, kayak mencerna, bernapas, dan menjaga diri tetap hangat. Otakmu menggunakan sekitar 20-25% total energi tubuhmu. Artinya, tubuhmu membakar sekitar 350-450 kalori per hari tanpa melakukan apa-apa. Manusia bukan satu-satunya makhluk hidup yang punya mekanisme seperti itu. Beberapa mamalia kecil, kayak marmoset kerdil yang mungil dan tikus pohon kecil, menggunakan persentase yang sama dari total energi tubuh mereka untuk otak. Sebagian besar energi yang dibakar otak berguna untuk membantu sel-selnya, yaitu neuron untuk saling berkomunikasi. Otak melakukannya lewat sinyal kimia yang dialirkan melintasi sinapsis, yaitu struktur sel khusus. Jadi, otak mengarahkan banyak energi ke sinapsis untuk membuatnya bekerja. Otakmu nggak pernah istirahat loh, bahkan pas kamu tidur. Bagian-bagian tertentu otak masih tetap aktif. Jadi, otakmu butuh bahan bakar untuk bekerja, dan kamu tetap membakar kalori waktu tidur. Makin berat tugas berpikir dalam sehari, makin banyak pula kalori yang kamu bakar. Jadi, kalau kamu lupa olahraga hari ini, coba kerjakan sudoku. Apa kamu suka makan es krim buru-buru? Kadang mungkin aman-aman aja ya, tapi kalau terlalu sering, kamu pasti tahu rasanya brain freeze. Ini adalah perasaan intens dan tidak nyaman yang datang dari depan atau samping kepalamu, tepat setelah minum atau makan sesuatu yang dingin, kayak es serut, es krim, atau es loli. Sebagian orang bahkan mengalami sensasi yang sama setiap kali terkena udara dingin. Para ilmuwan masih belum yakin kenapa ini bisa terjadi. Tapi salah satu teori mengatakan zat dingin merangsang sekelompok saraf yang terletak di belakang langit-langit. Teori lain mengatakan pembuluh darah di langit-langit mulut dan sinus langsung menyempit karena suhu di mulutmu turun, sebelum akhirnya melebar lagi. Brain freeze bukanlah hal berbahaya yang harus kamu khawatirkan, dan menggantungkan diri di atas meja, mengerang, atau memegangi kepala dengan tanganmu gak akan banyak membantu. Ada orang yang sering banget tidur, ya mau gimana lagi? Tapi ada juga orang yang punya kondisi tertentu yang disebut familiar natural short sleepers, yang artinya mereka agak kebal terhadap kurang tidur. Sekitar 1% populasi manusia mengalaminya. Meski kurang tidur, mereka ngerasain biasa-biasa aja tuh. Mereka bisa tidur cuma 6 jam per malam. Tidur sesingkat ini bisa bikin banyak orang pusing setelah beberapa malam.
Mata manusia biasanya punya 3 sel kerucut. Artinya, kita bisa mengenali sekitar 1 juta rona warna berbeda dalam spektrum warna hijau, merah, dan biru. Namun, ada beberapa orang dengan kondisi langka bernama tetrakromat yang punya 4 sel kerucut di matanya. Dengan begini, mereka bisa melihat rona ultraviolet, yang artinya mereka bisa membedakan 100 juta warna berbeda. Kamu tahu nggak? Kerang kamu itu basah semua loh. Gini maksudnya, seluruh tubuhmu sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60%. Cairan itu bukan cuma ada di organ, otot, dan kulitmu, tapi juga di dalam kerang kamu. Hampir sepertiga massa tulangmu adalah air. Ada jaringan menakjubkan yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah sangatlah kecil, tapi kalau bisa diluruskan semuanya, hasilnya luar biasa. Seluruh tubuhmu punya jaringan pembuluh darah sepanjang 96.500 km. Salah satu cara supaya jaringan darahmu tetap sehat adalah dengan makan sehat. Apa kamu pernah penasaran kenapa hewan primata jauh lebih kuat daripada kita? Dalam banyak aspek, tubuh kita dan mereka memang mirip. Sebagai contoh, coba lihat struktur otot simpanse. Tapi kerabat primata terdekat kita kira-kira 1,35 kali lebih kuat daripada kita. Tubuh manusia punya lebih banyak serat otot berkedut lambat dibandingkan primata. Jenis serat otot ini nggak begitu kuat, tapi bikin kita bisa lebih tahan dibanding primata lain. Dan kita jadi bisa melakukan hal-hal seperti mengumpulkan makanan dan berburu, kegiatan yang membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Itu juga alasan kenapa kita bisa lari maraton, sementara kera nggak akan pernah bisa. Tapi kita masih tetap kalah dalam hal persaingan kekuatan. Tertawa itu menular. Ini bukan cuma metafora. Peneliti menemukan bahwa emosi yang kuat dapat menyelaraskan aktivitas otak orang-orang. Tertawa adalah sesuatu yang menurut sains terkait dengan makhluk sosial. Kita hampir 30 kali lebih mungkin tertawa saat berada dalam situasi sosial tertentu. Misalnya, waktu bareng teman atau orang-orang yang bikin kita nyaman. Salah satu teori mengatakan, kamu mungkin akan ikut ketawa kalau lihat temanmu ketawa. Karena manusia adalah makhluk yang penuh empati. Otakmu akan melepaskan endorfin saat tertawa. Ini adalah bahan kimia khusus yang bikin kamu ngerasa aman dan nyaman. Jadi, kita belum yakin betul kenapa tawa menular. Tapi, toh rasanya menyenangkan. Jadi, yuk ikut ketawa aja di sisi terang kehidupan. Kebanyakan orang memiliki 2 pasang tulang rusuk, berarti totalnya adalah 24. Tapi ada beberapa orang yang punya 25. 1 dari 200 orang lahir dengan cervical rib. Letaknya berada di atas tulang rusuk pertama dan tumbuh di dasar leher seseorang, di atas tulang selangka. Cervical rib bisa berada di kiri, kanan, atau kedua sisi. Kamu bisa memilikinya bahkan tanpa menyadarinya. Tulang rusuk tambahan ini belum tentu terbentuk sepenuhnya. Itu mungkin hanya seuntai serat jaringan tipis yang bahkan tak bisa dilihat sinar X. Dalam kebanyakan kasus, itu bukan masalah besar, kecuali jika mulai menekan saraf dan pembuluh darah. Kamu mungkin tidak begitu banyak berpikir saat mengisi formulir dan menemukan bagian warna mata. Tapi tidak sesederhana itu untuk orang yang memiliki ciri tubuh langka yang disebut heterokromia. Itu saat seseorang memiliki warna mata berbeda. Heterokromia lengkap berarti kamu punya 2 mata dengan warna berbeda, seperti 1 biru dan 1 coklat. Tapi ada juga heterokromia sebagian. Artinya, hanya sebagian iris yang memiliki warna berbeda dari yang lainnya. Di Amerika Serikat, kurang dari 200.000 orang memilikinya. Warna rambut merah alami tidak seumum yang mungkin kamu kira. Hanya 2% populasi dunia memilikinya. Ada 8 gen yang bertanggung jawab untuk itu. Dahulu, ilmuwan mengaitkannya dengan hanya 1 gen langka dan resesif, MC1R, yang kamu dapatkan dalam 2 versi dari kedua orang tuamu. Lalu, mereka sadar tidak semua orang dengan 2 versi rambut merah memiliki rambut merah. Jadi, pasti ada gen lain yang terlibat. Kamu tahu warna mata apa yang super langka? Abu-abu. Kebanyakan orang memiliki mata coklat, biru, atau hazel. Sekitar 17% orang memiliki mata biru. Tapi kemungkinan memiliki mata biru dan rambut merah sekaligus hanya 0,17%. Kurang dari 1% memiliki mata abu-abu. Jika kamu punya mata abu-abu, itu disebabkan oleh rendahnya kadar melanin di lapisan depan irismu. Hanya ada 43 orang di dunia yang memiliki ciri sangat langka yang disebut darah emas. Sekitar 0,06%
warga Amerika memiliki golongan darah AB negatif, tapi ini bukan golongan darah terlangka di dunia. Pada tahun 1961, ilmuwan menemukan seorang penduduk asli Australia dengan golongan darah spesifik, golongan yang benar-benar kekurangan antigen tertentu, Rh, yang berarti protein dan sel darah merah. Orang yang memiliki golongan eksklusif itu bisa memberikan darahnya pada orang yang memiliki golongan darah langka, tapi hanya bisa menerima dari sekitar 40 pemilik golongan darah yang sama. Itu sebabnya diberi nama darah emas. Nilai beratnya sama dengan emas. Satu lagi ciri tubuh langka adalah lubang kecil di dekat telinga, preauricular pit. Awalnya itu seperti semacam insang. Beberapa ilmuwan memiliki teori bahwa itu mungkin sisa evolusi dari masa saat kita menjadi makhluk laut. Lubang kecil ini sebagian besar ada di dekat satu telinga, bukan keduanya. Beberapa manusia memiliki kaki seperti simpanse, menekuk, fleksibel, dan sesuai untuk memanjat pohon. Peneliti di Boston University merekam 400 orang yang berjalan tanpa alas kaki dan menyimpulkan bahwa 1 dari 13 orang atau 8% peserta memiliki ciri ini. Biasanya, kaki manusia kaku. Kita berevolusi seperti itu agar bisa berjalan secara efisien di medan rata. Setidaknya, itu yang bisa kamu pelajari dari buku pelajaran. Tapi kera memiliki kaki fleksibel. Ini memungkinkan mereka untuk mencengkram dahan saat memanjat pohon. Jenis kaki yang mirip dengan kera penghuni pohon adalah fleksibel di tengah. Kaki itu menekuk di bagian depan alas kaki dan bagian tengah antara alas kaki depan dan tumit. Kaki manusia biasanya memiliki sendi di titik ini, tapi mayoritas manusia memiliki ligamen kaku yang menjangkau sendi itu. Karena itulah kaki manusia kaku. Manusia langka dengan kaki seperti simpanse memiliki ligamen lebih lembut yang memungkinkan bagian tengah kaki mereka menekuk. Coba gerakan jari tengah atau kelingkingmu. Sulit melakukannya tanpa menekuk jari manis, kan? Seperti itulah bagi kebanyakan orang. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar bisa mengasingkan jari manisnya. Peneliti percaya itu keturunan. Jika kamu bisa menyentuh hidung atau dagu dengan lidah, artinya kamu termasuk 5% populasi dunia yang bisa melakukan itu. Lidah kebanyakan manusia tidak akan menjangkau sejauh itu, sekeras apapun mereka mencoba. Beberapa wanita memiliki penglihatan warna super. Dengan ini, kamu bisa melihat dan membedakan warna berkat sel spesial di mata yang bernama kerucut. Orang-orang biasanya memiliki 3 jenis sel kerucut, tapi ilmuwan sangat tertarik dengan tetrakromat. Mereka percaya orang-orang ini memiliki 4 jenis sel kerucut. Berkat itu, mereka bisa melihat 100 juta warna berbeda. Satu tim peneliti dari Newcastle University menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari orang seperti itu. Akhirnya, pada tahun 2010, mereka menemukan salah satunya. Awalnya, itu seperti kekuatan sihir, tapi tidak selalu menyenangkan. Seorang tetrakromat berkata pergi ke Toserba bisa menyeramkan karena seperti melihat tumpukan warna yang datang dari setiap sudut. Ada orang yang lahir dengan 2 baris bulu mata. Kondisi ini disebut distichiasis. Baris tambahan itu muncul dari saluran kelenjar Meiboom. Salah satu contoh selebritas untuk mutasi gen langka itu adalah Elizabeth Taylor. Ini sesuatu yang bisa kamu coba. Angkat kaki kanan, putar searah jarum jam. Kamu bisa menggambar angka 6 dengan ibu jarimu. Tidak boleh pakai pensil atau kertas, hanya jari kaki. Mayoritas orang akan segera sadar mereka mulai menggerakkan kaki berlawanan arah tanpa menyadarinya. Sebagian penyebabnya adalah angka itu menampilkan lingkaran yang berlawanan arah jarum jam. Hanya dalam beberapa kasus langka, saat otak terhubung dengan berbeda atau berkat latihan, seseorang bisa melakukan sebaliknya. 10%-nya terdiri dari lemak. Hati juga bisa numbuh lagi loh. Meski setengah bagiannya udah hilang, organ ini akan beregenerasi ke ukuran semula. Jantung kita rata-rata berukuran 1 kepalan tangan. Organ ini bisa berdetak sampai 115.000 kali dan memompa 2.000 galon darah setiap hari. Paru-paru kanan lebih besar dari paru-paru kiri karena di situ juga ada jantung. Dalam seharinya, kita menghirup berbagai jenis debu, termasuk juga 700.000 serpihan kulit. Lambung adalah bentuk pertahanan paling penting dalam sistem kekebalan tubuh. Asam kloridanya mampu memusnahkan racun, virus, dan bakteri berbahaya yang masuk ke lambung bersama makanan. Bahkan zat ini bisa mencerna lambung kita loh. Tapi untungnya, ada selaput lendir yang berfungsi sebagai pelindung. Mandi air hangat bisa ngebakar kalori sebanyak jalan kaki setengah jam. Saat berdiri, kita ngebakar 100 sampai 200 kalori. Tapi saat duduk, angkanya berkisar dari 60 sampai 130 kalori. Tergantung pada tinggi badan
berat badan, jenis kelamin, dan usia. Setelah digigit nyamuk, tubuh kita akan bengkak dan gatal-gatal. Nyamuk udah ngerusak kulit kita dengan membuat gigitan. Sistem imun kita menganggap air liur nyamuk sebagai benda asing. Lalu, sistem imun mulai ngasih reaksi khusus untuk mengusir benda asing ini dari tubuh. Selanjutnya, sistem imun memproduksi histamin untuk mempercepat aliran darah di sekitar area gigitan. Makanya, terbentuk bengkak. Histamin juga mengirim sinyal ke saraf terdekat agar bekas gigitan terasa gatal. Rasa makanan di atas pesawat kemungkinan besar nggak akan sama kayak di darat. Di atas sana, indera pengecap kita berkurang sampai 30% karena pengaruh udara kering dan tekanan kabin. Apalagi kalau makanannya terasa asin atau manis. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap kita memang punya kemoreseptor yang mampu mendeteksi rasa, tapi di situ harus ada zat cair agar molekulnya mengikat rasa. Kita juga nggak bisa ngerasain makanan yang nggak larut oleh air liur. Hidangan penutup selalu muat dimasukin ke mulut meski kita udah makan banyak salad, sup, atau daging. Tubuh juga perlu variasi rasa setelah banyak mengasup makanan gurih. Makanya saat ada hidangan manis seperti es krim, kue, atau coklat, otak kita jadi bersemangat. Dan untuk mendapatkan kenikmatan itu, sinyal rasa kenyang jadi teralihkan. Tapi nggak apa-apa, perut kita bisa fleksibel kok. Gula juga bisa membantunya lebih rileks agar perut kita lebih melar. Asik, bisa lanjut makan nih. Lidah termasuk otot yang paling kuat di tubuh kita loh. Organ ini punya lebih dari 10.000 kuncup pengecap yang dipenuhi dengan bulu mikroskopik. Bulu ini berfungsi untuk ngerasain makanan, ngebedain rasa, dan mengirim informasi ke otak untuk memulai proses pencernaan. Semua tonjolan kecil pada lidah ngebentuk pola khusus. Makanya, para ahli menyatakan, pola lidah punya keunikan tersendiri seperti sidik jari. Lidah kita nggak punya penyekat untuk mengecap rasa pahit, manis, asam, maupun asin. Ke-8.000 kuncup pengecap di lidah, langit-langit mulut, atau kerongkongan kita bisa mendeteksi semua rasa. Bagi sebagian orang, rasa daun ketumbar mirip kayak sabun karena tanaman itu mengandung bahan kimia yang dipakai untuk bikin sabun. Tapi cuma 4-14% populasi manusia yang memiliki gen khusus untuk mendeteksi rasa ini. Otot masseter adalah otot terkuat di tubuh kita berdasarkan beratnya. Masseter dan otot lain pada rahang bisa mengatupkan gigi dengan kekuatan 90 kg pada geraham dan 25 kg di gigi seri. Tulang belakang kita juga bisa mengingat loh. Ia bisa hafal sama postur tubuh kita dan posisinya sulit banget dibenerin. Mekanisme merinding berasal dari manusia purba yang hidup di zaman dulu. Bulu tubuh mereka akan berdiri agar perawakan mereka kelihatan lebih besar dan nyermin bagi musuh. Dengan alasan yang sama, kucing juga akan mendesis dan ngebungkukin punggungnya. Mulut manusia emang unik banget. Nggak akan ada dua set gigi yang identik sekalipun pada kembar identik. Bentuk gigi kita dipengaruhi oleh cara kita menggunakan rahang. Kebiasaan kecil di masa lalu seperti menggigit bibir juga bisa mempengaruhi formasi dan keunikan gigi kita. Kamu suka merhatiin nggak sih kalau bekas lipstik pada lap dan cermin selalu kelihatan beda? Hayo, bekas lipstik siapa tuh? Studi menunjukkan bibir kita punya keunikan dan ini nggak dipengaruhi gender. Rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang nggak nempel di tulang lain. Tulang ini nempel ke jaringan dan otot penghubung sehingga bisa bergerak bebas ke segala arah. Tubuh kita cuma punya sekitar 43% sel asli dan lebih dari 50% sisanya berupa mikroorganisme yang kebanyakan hidup di lambung. Meski sel tubuh kita lebih sedikit dari mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Wah, banyak banget ya. Berarti jumlah gen di dalam tubuh kita nggak sampai setengahnya dan total gen mikrobanya sekitar 2-20 juta. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita. Tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru bahkan selama masa hidup kita. Saat pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk 10 tahun dari sekarang, tubuhmu akan banyak mengalami perubahan, apalagi rangka tubuhmu.
Untuk mencapai ukuran dewasa, rangka tubuh mengalami pemodelan atau proses pertumbuhan dan pembentukan. Rangka kita juga beregenerasi total setiap 10 tahun. Semua proses ini menghasilkan sel tulang sehat yang bisa menyangga dan menyediakan kalsium di tubuh kita. Dalam beregenerasi, tubuh kita memproduksi 25 juta sel baru setiap detik. Jadi kalau dihitung-hitung, dalam 15 detik aja, tubuh kita bisa menghasilkan sel yang lebih banyak dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Coba ingat-ingat ini lagi ya, kalau kamu ngerasa kurang produktif, tubuhmu sangat produktif. Sebagian hewan punya mata khusus untuk beradaptasi di tempat panas. Misalnya saja unta. Hewan ini punya kelopak ketiga yang bergerak dari sudut mata. Karena hidup di lingkungan yang banyak mengandung partikel kecil, unta harus sering-sering ngebersihin bola matanya dibandingkan dengan hewan lain. Kamu pernah lihat celah pink kecil kayak gini di sudut matamu kan? Ini juga kelopak mata ketiga, tapi cuma peninggalan dari masa lalu. Kelopak mata ini nggak kita butuhkan karena sudah nggak berfungsi lagi. Saat lagi ngedengerin lagu favoritmu, kamu juga merhatiin detak jantungmu nggak? Terkadang, detak jantungmu akan nyesuaiin dengan irama lagu yang kamu dengerin loh. Meski nggak semua genre musik punya kemampuan khusus ini, sebagian bisa memicu produksi dopamin atau hormon bahagia. Akibatnya, detak jantung, kecepatan nafas, dan tekanan darah kita bisa melambat. Jantung yang sehat rata-rata berdetak 75 kali setiap menit. Jadi, setiap tahun jantung kita bisa memompa darah sebanyak 1 kolam renang olimpiade. Yang lebih menarik lagi, kalau seluruh pembuluh darah kita diulur, panjangnya bisa mencapai 2,5 kali keliling bumi. Tapi kamu nggak perlu nyoba ngukur secara langsung sih. Jantung kita akan tetap berdetak meski sudah terpisah dari tubuh. Ternyata, jantung punya energi internal yang membuatnya tetap berdetak, asalkan mendapatkan oksigen. Kalau kamu sering mani-pedi di salon, kamu pasti bisa mengamati kuku tanganmu lebih sering dirawat daripada kuku kaki, karena kuku tangan lebih cepat tumbuh. Meski alasan ilmiahnya masih jadi perdebatan, banyak spesialis memperkirakan hal ini disebabkan karena kuku tangan manusia di zaman dulu berfungsi sebagai cakar. Di masa kini, kuku tangan kita lebih rata dan agak melebar, tepatnya setelah manusia purba memakai perkakas kayu dan batu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka lebih jarang memakai kuku tangan sebagai cakar. Setelah kukunya rata, mereka nggak perlu kesulitan saat memakai telapak tangan. Soal kuku tangan yang tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki, jawabannya mungkin karena kita lebih sering memakai tangan daripada kaki. Makanya, kuku tangan kita jadi lebih terekspos. Selain itu, manusia mungkin telah berevolusi hingga pertumbuhan kuku tangan kita lebih cepat. Bagian tubuh yang lebih sering kita gunakan akan lebih rentan mengalami kerusakan. Waduh, jangan-jangan mulutku bisa copot sendiri karena sering dipakai buat ngobrol tuh. Ngeri. Oke, balik lagi ke tangan ya. Kita nggak boleh ngeremehin jari kelingking kita. Meski kita nggak memakainya untuk menggenggam, makan, dan nulis, keberadaannya nggak bisa dianggap enteng. Studi terbaru menunjukkan kehilangan jari kelingking di tangan dominan akan berefek fatal bagi kita. Para saintis memang belum punya data yang akurat, tapi sejauh ini kehilangan jari kelingking bisa sangat melemahkan kekuatan genggaman kita meski jarang dipakai. Apalagi kalau jari manis juga ikut hilang, maka tangan kita akan sangat sulit untuk menggenggam. Survei lain yang dilakukan di Inggris menunjukkan cuma sekitar 40% orang yang ngerasa senang dengan tampilan hidung mereka. Tapi bagaimanapun juga, hidung kita punya peranan penting. Bagian tubuh ini berfungsi sebagai pemanas, penyaring, dan pelembab. Di dalam hidung kita ada tulang kecil yang dilengkapi dengan pembuluh darah. Bagian ini menghangatkan udara sebelum dimasukkan ke saluran pernafasan lain, sedangkan lendirnya berfungsi sebagai pelembab. Ada juga bagian penyaring berupa bulu hidung. Partikel kecil akan nyangkut di bulu halus ini untuk mencegah polen, spora, virus, atau bakteri masuk ke paru-paru kita. Pas lagi nonton film kartun, kamu pasti pernah merhatiin efek suara denyut jantung. Seakan-akan bunyi detak jantung kita disebabkan oleh jantung yang menyentuh area di sekitarnya. Padahal, bunyi ini disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung. Bentuknya mirip kayak pintu kecil di dalam jantung
yang bisa membuka dan menutup untuk memompa darah. Nah, biar tubuh kita berfungsi dengan baik, darah harus mengalir pada momen dan bagian yang pas. Kalau enggak, ya wassalam. Lanjut ke masalah gigi. Kita bisa menggosok gigi selama 40 hari seumur hidup kita. Dan ternyata, gigi kita nggak bisa disebut tulang, meski keduanya punya banyak kesamaan. Perbedaan utamanya bisa dilihat karena tulang mengalami regenerasi dan termasuk jaringan hidup, sedangkan gigi nggak termasuk jaringan hidup. Jadi, kalau udah sekali rusak, gigi kita akan tetap rusak. Ciri yang satu ini bikin kita jadi spesies paling unik. Ternyata cuma manusia yang memiliki dagu. Para saintis masih memperdebatkan masalah ini. Tapi menurut perkiraan, salah satu fungsi dagu yaitu untuk memperkuat rahang. Saat manusia berevolusi, gigi dan otot rahangnya terus mengecil. Jadi, kita perlu penopang untuk meningkatkan resistansi rahang. Kebanyakan dari kita punya sifat khusus yang dipengaruhi oleh tempat tinggal kita. Bahkan, orang-orang yang hidup di dataran tinggi juga punya karakteristik unik. Kadar oksigen di sana sangat sedikit. Jadi, selain menetap di sana, mereka juga beradaptasi dan terus melanjutkan hidup. Di pegunungan Andes, Amerika Serikat, sel darah manusia telah berevolusi hingga mampu mengangkut lebih banyak oksigen. Makanya, sirkulasi di dalam tubuh jadi lebih efisien. Masyarakat yang hidup di Tibet juga mengalami kondisi yang sama, tapi anehnya... Ini pria muda memakai jas. Dia punya rahasia. Dia ada di toilet, berdiri di depan cermin, membasuh wajah dengan air dingin agar tidak mengantuk. Hanya ada dia di sini, tapi dia tidak sendiri. Pria itu terlihat gugup. Dia menampar pipinya, melihat cermin, dan berkata, "Tenang, kita bisa mengatasinya. Kita sudah lama melakukan ini. Kita akan menang." Dia bilang, "Kita." Bukan karena dia berkepribadian ganda dan dia tak bicara dengan orang lain melalui mikrofon kecil. Dia bilang kita karena dia tahu rahasia. Secara teknis, dia bukan manusia sepenuhnya, melainkan sekelompok miliaran makhluk hidup. Dia, kamu, dan semua manusia di bumi tidak seperti yang mereka kira. Hanya 43% tubuh yang terbuat dari sel manusia. 57% sisanya adalah mikrob dan bakteri. Sekarang, pria itu akan naik panggung untuk mengungkap rahasianya. Naik ketimbangan. Lihat angka itu, kurangi sedikit lebih dari setengahnya. Ini berat badanmu sebenarnya. Yang lainnya adalah organisme kecil. Itu sulit dipercaya karena dalam kasus ini, tubuhmu seharusnya terus berubah bentuk, hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kamu akan melihat kulitmu berdenyut dan terus bergerak. Untungnya, ini tidak terjadi untuk dua alasan. Pertama, mikrob itu kecil, gerakannya tidak terlihat. Kedua, sebagian besar dunia mikrob ini ada di tempat gelap yang tidak bisa kita lihat, tempat tanpa akses ke oksigen. Di usus kita, di sanalah miliaran makhluk kecil itu berkeliaran. Merasa agak penuh ya? Beberapa dari mereka muncul sebelum kita lahir, tapi sebagian besar adalah penduduk baru yang masuk bersama makanan dan air. Di permukaan tubuh, semua mikrob berasal dari lingkungan. Setiap sudut kulit ditutupi mikrob. Sekeras apapun kamu mencoba, itu mustahil disingkirkan. Ada lebih banyak mikrob daripada sel manusia. Genom kita terdiri dari sekitar 20.000 gen. Jumlah gen mikrob dalam tubuh manusia sekitar 2 sampai 20.000 juta. Artinya secara teknis, kita bukan manusia, melainkan mikrob. Untungnya, tidak seburuk itu. Genom mikrob melengkapi genom kita. Bentuk kehidupan itu mengungkap banyak kesempatan untuk bidang kedokteran. Mikrobiom manusia termasuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Semuanya terbagi menjadi banyak spesies dan masing-masing jenis memiliki fungsi. Sebagian mikrob bertugas mengekstrak vitamin dari makanan. Yang lain membantu memecah zat yang merusak. Tipe lain membantu lambung mencerna makanan. Satu kelompok lain mengatur sistem imun, melindungimu dari penyakit, parasit, dan virus. Sebagian mengendalikan berat badan. Sederhananya, mikrob membuat hidup lebih baik, membantu tubuh berfungsi, dan memengaruhi kesehatanmu.
Ada mikroorganisme yang menimbulkan banyak penyakit. Mereka merusak sistem imun atau memengaruhi organ vital. Bayangkan kamu tahu bakteri mana yang bertanggung jawab atas penyakitmu. Selanjutnya, kamu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Itu bisa pil dengan racun terhadap mikrob ini. Kamu meminumnya, dan obat itu menyingkirkan semua hama berbahaya di dalam tubuh. Penyakit mungkin muncul karena kurangnya mikrob bermanfaat. Ini salah satu cara dokter menyembuhkan banyak orang di dunia. Misalnya kamu sudah menentukan kelompok mikrob yang membantu memperkuat otot. Lalu kamu tahu elemen jarang mana yang membantu bakteri ini bekerja lebih cepat dan efisien. Kamu menambahkan vitamin ini pada makanan atau minum pil yang mengandung miliaran mikrob ini. Hasilnya, ototmu tumbuh 2 kali lebih cepat. Kehadiran beberapa mikrob atau kekurangan mikrob lain bisa menunjukkan kondisi seluruh tubuhmu. Sampel mikrob bisa menunjukkan level kesehatan atau adanya penyakit. Siapapun bisa memperbaiki tubuh mereka tak hanya dengan bantuan rekayasa genetika, tapi dengan pengobatan mikrob. Meneliti mikrob manusia lebih murah, efisien, dan cepat daripada modifikasi gen yang mahal dan kompleks. Area ini baru mulai berkembang di seluruh dunia, tapi sudah ada beberapa penemuan. Sebelumnya, manusia mengira mikrob adalah musuh. Kita membuat banyak cara untuk menghancurkan bakteri dan virus. Tapi bersama dengan kuman berbahaya, obat ini menyingkirkan mikrob baik. Sekarang, ilmuwan mengerti bahwa mikrob bisa membunuh dan menyembuhkan. Jadi, mereka memulai penelitian berskala besar terkait subjek ini. Yuk lihat panda besar. Hewan dengan suplai lemak di bawah kulitnya ini adalah omnivora. Ia jarang makan daging. Dietnya sebagian besar terdiri dari beri dan rebung. Tapi pada musim dingin itu tidak tersedia. Jadi, panda makan daun bambu. Makanan itu rendah kalori, hampir tidak mengandung protein. Tapi berat badan panda tetap tidak turun setelah musim dingin. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan cara panda melakukan itu. Semua berkat mikrobiom unik. Setiap musim dingin, banyak bakteri unik lahir di usus mereka. Mikrob ini mengekstrak dan menyatukan zat bermanfaat dari daun bambu lebih baik daripada yang lain, sehingga menjaga berat badan panda. Ilmuwan memasukkan bakteri ini ke dalam tikus sawah. Tikus kecil mulai gemuk jauh lebih cepat. Hamburger, kue, dan makanan berat lain mengandung kalori dan membantu mengembangkan koloni mikrob yang memengaruhi berat badan. Jutaan spesies mikrob memiliki jutaan fungsi. Secara teori, masing-masing fungsi ini bisa digunakan demi kebaikan manusia. Bayangkan kamu harus menurunkan atau menaikkan berat badan. Kamu hanya menambahkan mikrob ini pada makan siangmu. Kamu ingin tidur lebih nyenyak atau melawan lelah? Minum mikrob yang akan memengaruhi produksi hormon tidur. Kamu mau memperkuat jaringan tulang? Bukan masalah. Bakteri tak hanya ada di dalam tubuh kita, mereka ada di mana-mana. Bagian planet terbuat dari mikrob. Organisme kecil ini terus berkembang biak. Lihat, ada triliun mikrob di keyboardmu. Satu bakteri membesar dan membelah menjadi 2 bakteri. Setelah beberapa menit, 2 bakteri ini membesar dan membelah lagi. 4 mikroorganisme muncul, masing-masing membelah menjadi 2. Koloni bakteri berkembang cepat. Dengan reproduksi secepat itu, satu mikrob bisa menghasilkan 1 ton keturunan dalam 24 jam. Setelah 5 hari, bakteri akan memenuhi semua laut dan samudra. Bobot mereka akan melebihi seluruh planet. Dalam kondisi ideal, bakteri bisa mengambil alih seluruh dunia. Namun, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada kondisi sempurna untuk pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali. Kecepatan mereka berkembang biak sama dengan kecepatan mereka hancur. Kekeringan, air, cahaya, suhu tinggi, gas, kelembapan, semua fenomena ini membantu mengendalikan populasi. Di saat yang sama, mikrob bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi kimia di bumi. Apel tua di tanah membusuk karena kuman dan bakteri. Jamur terbentuk di roti karena mikroorganisme. Tapi mereka tidak hanya hidup dan memengaruhi kondisi materi apapun dan makhluk hidup lain. Perjuangan bertahan hidup berlanjut di dunia mikroorganisme. Bakteri raksasa menyerap bakteri kecil. Unik juga ya. Makhluk hidup yang berdagu ternyata cuma manusia loh. Iya, cuma kita. Primata lain jelas nggak punya. Manusia purba yang telah punah seperti Neanderthal pun gak punya bagian tubuh ini. Para ilmuwan punya sejumlah teori yang bisa menjelaskannya kok. Pertama, dagu bisa membantu kita mengunyah makanan. Dengan adanya tulang tambahan ini, proses mengunyah bisa lebih aman.
Tapi, kalaupun kita perlu penyangga saat mengunyah, tulang di bagian dalam rahang kita kemungkinan akan lebih banyak. Dan posisinya di bawah lidah, bukan di bawah rahang. Simpanse juga punya tulang tambahan di rahang bawahnya, tapi posisinya di sebelah lidah. Teori kedua, dengan punya dagu, kita jadi lebih gampang berbicara. Menurut sebagian ilmuwan, tulang tambahan di bawah rahang memberikan kekuatan. Tapi, kita nggak terlalu memanfaatkannya saat berkomunikasi lisan. Sebetulnya, ada juga sih yang memanfaatkannya. Teori ketiga, sebagian ahli berpendapat dagu kita bisa menjadi daya tarik saat kita mencari pasangan. Lagian kan, cuma manusia yang berdagu. Atau bisa juga dagu dihasilkan dari tulang tengkorak kita yang mengecil. Makanya, rahang bawah kita nggak sekuat manusia purba. Saat peradaban mulai maju, mereka menemukan api dan mulai bisa masak. Jadi, mereka nggak perlu lagi rahang yang kuat, karena makanannya lebih mudah dikunyah. Gajah punya organ mirip dagu karena bibir bawahnya besar, dan gigi bawahnya lebih jarang. Sebetulnya sih, bentuknya nggak seperti dagu yang punya tonjolan tulang. Nggak apa-apa, jangan sedih gitu dong. Tetaplah di sisi terang kehidupan. Karena ukuran sel tubuh kita sangat kecil, kita bisa loh ngambil 10.000-nya, lalu menaruhnya di kepala jarum pentul. Kapasitas memori otak kita memang mantul abis. Di dalamnya terdapat 100 miliar neuron. Kamu nggak percaya? Ya udah, hitung satu-satu sampai 3.000 tahun aja. Gimana? Kalau kita bisa menyimpan satu memori di setiap neuron, otak akan kehabisan kapasitasnya. Perlu diingat, ruang penyimpanan kita juga terbatas, seperti flash disk atau iPod. Dan kalau sudah kepenuhan, otak bisa lemot. Tiap neuron punya 1000 koneksi dan bisa saling terhubung dengan neuron lain. Dengan begini, kapasitas memori kita akan meningkat drastis, bahkan bisa sampai jutaan gigabyte. Kalau jadi perekam video digital, otak kita sudah bisa merekam 3 juta jam acara TV. Kalau kamu mau nyoba, nyalain TV-mu sampai 300 tahun ya. Saat kita ketawa, mikir, melihat, bermimpi, bergerak, atau melakukan aktivitas lain, sebagian sinyal listrik dan kimia bergerak melewati neuron di sepanjang koneksinya. Otak kita selalu aktif, dan kadang malah lebih aktif saat kita terlelap. Neuron juga mengirimkan informasi yang jumlahnya lebih banyak dari info yang didapat dari semua ponsel di seluruh dunia. Kalau cuma satu sel memang nggak bisa menghasilkan banyak listrik. Tapi daya listrik yang dihasilkan oleh semua sel saraf bisa dipakai untuk menyalakan satu bohlam. Otak manusia berlekuk-lekuk. Kalau diratakan, ukurannya kurang lebih seluas sarung bantal. Tiap kali tubuhmu dihinggapi serangga, sel saraf sensorik pada kulit segera mengirimkan pesan menuju otak dengan kecepatan 240 km per jam. Kemudian, pesan balasannya segera dikirim dengan kecepatan yang jauh lebih ngebut, sekitar 320 km per jam. Jantung kita berdetak lebih dari 3 miliar kali seumur hidup dan memompa lebih dari 180 juta liter darah. Kita punya sidik jari unik, sama seperti koala, simpanse, dan gorila. Selain sidik jari, pola bintil lidah kita juga unik loh, dan pastinya kita punya dagu. Cuma manusia yang tidurnya dalam posisi telentang. Kita juga bisa bikin garis lurus. Makhluk hidup lain mana bisa? Oh iya, kita juga berdagu. Lebih dari 50.000 sel di tubuhmu beregenerasi cuma dalam hitungan detik. Baru tahu ya? Seluruh tubuh kita memang bisa beregenerasi, kecuali gigi, karena bagian tubuh ini nggak bisa pulih sendiri. Kebanyakan orang kidal mengunyah makanan dengan gigi kiri, sedangkan orang kinan dengan gigi kanan, dan pastinya dibantu dengan dagu. Jari kita sangat sensitif terhadap kondisi sekitar, tapi sensitivitasnya ini masih kalah hingga ratusan kali lipat dari bibir. Banyak hewan akan menggerakkan telinganya saat mencoba mendeteksi sumber suara, tapi kebanyakan dari kita nggak punya kemampuan ini. Paru-paru kiri 10% lebih kecil daripada paru-paru kanan, karena di dekatnya terdapat jantung. Selain itu, paru-paru kiri perlu menampung sedikit udara.
Organ ini juga punya 2.400 km saluran udara plus lebih dari 300 juta alveolus. Kalau diratakan, luasnya bisa 1/4 kali lapangan tenis. Kalau dimasukkan ke air, paru-paru akan mengapung. Organ lain gak akan bisa begini. Pertumbuhan kuku kaki sekitar 4 kali lebih lambat daripada kuku tangan. Penyebabnya karena kita lebih sering menggunakan tangan saat beraktivitas, sehingga menimbulkan banyak trauma pada kuku tangan. Otot berasal dari istilah bahasa Latin yang artinya tikus kecil. Saat orang Romawi kuno memamerkan otot bisep, mereka malah ingat tikus. Kenapa nggak hamster aja sih? Otak kita menghabiskan lebih dari 1/4 total oksigen yang diterima tubuh. Mikroba yang hinggap di tubuh kita lebih banyak daripada jumlah seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Di mulut kita saja ada miliaran bakteri. Bahkan di pusar kita ada lebih dari 2.300 jenis. Kalau di